balik lagi di Reading Vlog. Kali ini kita akan membahas tentang buku Start with Why karangan Simon Sinek. Kali ini kita tetap akan membahas di bahasa Indonesia, dan sebetulnya ini dapat referensi dari temanku. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng aja. Oke, karena kita akan bahas benar-benar dari awal, kita akan lihat di sini. Ternyata ini bukunya dia tulisnya materinya udah diperbarui ya, edisi 15 tahun. Terus udah gitu ini adalah kata-katanya adalah cara pemimpin besar menginspirasi orang untuk bertindak. Dia tulisnya untuk Liv dan Jake. Semoga kalian bertumbuh di dunia yang selalu diawali dengan mengapa. Oke, menarik ya. Kalau orang bule suka bikinnya kayak gitu. Ada pemimpin dan ada orang yang memimpin. Pemimpin memegang kejabatan kekuasaan atau pengaruh. Orang yang memimpin menginspirasi kita. Entah dalam bentuk perorangan atau organisasi, kita mengikuti orang yang memimpin bukan karena kita harus melakukannya, tapi karena kita ingin. Kita mengikuti orang yang memimpin bukan demi mereka, tapi demi diri kita sendiri. Ini adalah buku bagi mereka yang ingin menginspirasi orang lain dan mereka yang ingin menemukan seseorang untuk menginspirasi mereka. Keren banget, oke? Nah, sebelumnya kita akan mulai di kata pengantar dulu, nanti baru masuk pendahuluannya, terus baru di bab 1 sampai bab 14. Yuk, lanjut aja. Benih dari suatu gerakan. Kita hidup di dunia yang sangat membutuhkan inspirasi karena berbagai alasan, termasuk hadirnya internet dan kemampuan kita untuk mengukur setiap klik, gesekan layar, reaksi suka, atau pembelian. Kita telah menjadi masyarakat yang terobsesi pada metrik, ROI, dan hasil jangka pendek. Dalam hal ini datang dengan harga yang mahal, hilangnya kepercayaan, kegembiraan, dan rasa bahwa pekerjaan kita bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kabar baiknya, kita bisa membalik arah tren ini jika kita belajar untuk memulai dari mengapa. Konsep mengapa datang kepada saya ketika saya sangat membutuhkannya. Saya kehilangan semangat terhadap pekerjaan saya dan berada di titik yang sangat gelap dalam hidup. Bukan berarti pekerjaan atau kualitas kerja saya bermasalah. Saya hanya kehilangan kesenangan dalam menjalaninya. Secara lahiriah, saya seharusnya bahagia. Saya memiliki penghasilan yang baik. Saya bekerja dengan klien yang luar biasa. Masalahnya, saya tidak lagi merasa terhubung dengan pekerjaan saya. Pekerjaan itu tidak lagi memuaskan. Dan saya perlu menemukan cara untuk menyalakan kembali semangat saya. Mungkin kebetulan yang baik bahwa saya pernah belajar antropologi budaya di perguruan tinggi dan cukup terobsesi dengan perilaku manusia, terutama dalam budaya urban barat. Ditambah tekanan karena kehilangan gairah terhadap pekerjaan, saya akhirnya mampu merumuskan konsep mengapa dan lingkaran emas sebagai solusi atas persoalan saya sendiri. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Selain mengembalikan semangat saya hingga ke tingkat yang belum pernah saya rasakan, penemuan tentang mengapa juga sepenuhnya mengubah cara saya memandang dunia. Konsep ini sangat sederhana, kuat, dan bisa langsung diterapkan sehingga saya langsung membagikannya kepada teman-teman. Itulah yang kita lakukan saat menemukan sesuatu yang luar biasa. Kita ingin membagikannya. Jika kita membaca buku bagus atau menonton film hebat, kita pasti menyarankan orang-orang terdekat kita untuk ikut membacanya atau menontonnya. Kita ingin berbagi pengalaman dengan orang yang kita pedulikan. Dan teman-teman saya pun melakukan hal yang sama terhadap ide ini. Teman-teman saya mengundang saya untuk membagikan konsep mengapa kepada teman-teman mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Saya berdiri di ruang tamu seseorang dan menjelaskan tentang mengapa. Saya bahkan membantu beberapa orang menemukan mengapa mereka dengan bayaran $100. Dari obrolan ruang tamu itu dan obsesi saya untuk terus menyebarkan ide ini kepada siapapun yang mau mendengarkan, datanglah lebih banyak undangan untuk berbicara, dan hasilnya sungguh menginspirasi. Mereka yang merangkul konsep baru ini menemukan kembali cinta mereka terhadap pekerjaan dan memberikan energi baru kepada bisnis serta karir mereka. Beberapa orang bahkan memulai bisnis baru karena memiliki fokus yang baru ditemukan ini.
Seperti yang akan ditemukan dalam buku ini, belajar memulai dari mengapa dan menerapkan hukum penyebaran inovasi, law of diffusion of innovation, adalah cara ide menyebar dan gerakan sosial dibentuk. Apa yang saya lakukan berikutnya adalah semacam eksperimen. Saya menerapkan kedua ide tersebut untuk membuktikan bahwa kita tidak membutuhkan anggaran pemasaran besar atau pendanaan raksasa untuk menyebarkan ide atau membangun bisnis. Dan itu berhasil, bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Pesan saya menyebar bukan lewat saluran tradisional, tapi dari mulut ke mulut pada masa sebelum media sosial mendominasi. Orang-orang yang percaya pada apa yang saya yakini membagikan ide itu kepada orang-orang yang mereka sukai dan pedulikan. Dan hal-hal tak terduga mulai terjadi. Bukan agen buku yang memperkenalkan saya kepada penerbit di Penguin Random House, tetapi sosok yang lain. Penerbit yang kemudian menawari saya kesempatan untuk menulis buku ini. Tidak ada proses pengajuan resmi. Orang lain memperkenalkan saya kepada penyelenggara TEDx Puget Sound. Ketika saya memberikan TED Talk yang kemudian menjadi salah satu video yang paling banyak ditonton di TED.com, karena saya belajar bagaimana memulai dari mengapa, saya kini menulis kata pengantar baru untuk edisi ulang tahun ke-15, Start with Why, oke? Dalam banyak hal, dunia tempat kita hidup sekarang sangat berbeda dibandingkan saat pertama kali saya menulis Start with Why. Lingkungan bisnis global berubah secara dramatis. Syukurlah konsep mencari makna dalam karir, tim, dan perusahaan kita kini udah menjadi hal yang dikenal luas. Perusahaan rintisan berbasis tujuan dan perusahaan B Corps bukan lagi sesuatu yang revolusioner. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik bisnis sehari-hari. Purpose at work kini telah menjadi hal yang lumrah. Saat dunia terus berubah dengan kecepatan yang semakin tinggi, semakin penting bagi individu dan perusahaan untuk berfokus kepada mengapa mereka dan menggunakannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan di tengah dunia yang kompleks dan penuh distraksi. Ketika kita menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah, kita juga sangat membutuhkan pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang menginspirasi. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami penurunan idealisme. Tidak seperti John F. Kennedy atau Ronald Reagan, para pemimpin kita sekarang jarang sekali berbicara tentang perdamaian dunia sebagai motivasi utama. Bahkan kini terdengar agak klise jika kita mengucapkannya. Namun justru idealisme, kemampuan untuk memulai dari mengapa, yang mendorong kita untuk mencipta, menjelajah, dan memajukan dunia, serta merasakan inspirasi dan kepuasan yang luar biasa sepanjang jalan. Saya sangat bahagia dan terharu atas dampak karya ini di dunia, dan yang lebih penting, dalam kehidupan orang-orang, kami memutuskan untuk menerbitkan edisi ulang tahun ke-15 ini sebagai penanda atas gerakan yang kita bangun bersama, Anda dan saya. Walaupun saya melakukan sedikit penyempurnaan dalam buku ini, memperbarui beberapa contoh dan menyesuaikan sebagian cerita agar lebih relevan, pesan inti dan pelajaran dalam buku ini tetap sama. Jika ini adalah pertama kalinya Anda membaca Start with Why, selamat datang. Saya harap buku ini akan menantang Anda untuk melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Jika Anda kembali membaca untuk kedua atau ketiga kalinya, selamat datang kembali. Dan terima kasih telah menjadi bagian dari gerakan untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak individu dan organisasi yang belajar memulai dari mengapa, semakin banyak pula orang yang akan bangun di pagi hari dengan semangat, merasa aman dimanapun mereka berada, dan merasa terpenuhi dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Itu mungkin alasan terbaik yang bisa saya pikirkan untuk terus menyebarkan ide ini. Teruslah menginspirasi. Simon Sinek, Januari 2025. Nice. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya tentang pendahuluan. Oke, see you in the next video. Bye-bye.